dadarnya beli, nasinya beli, masak gitu ya, rendang sama apa bawa dari sini. Private banget, bukan sengaja, ya gimana nih? Undang orang di Turki nggak bisa, teman saya di Turki tidak banyak, jadi saya mengundang sedikit orang. Pernikahan di Turki nggak berbeda, apa jadi ini? Gara-gara ngomong film, jadi keluar Netflix. Turki itu Hanafi mazhabnya, jadi pernikahan itu yang jadi wali negara. Saksi siapa aja, orang lewat juga boleh. Orang Indonesia menikah dengan orang mana, bawa surat dari sini, kemudian datang ke kantor pernikahan Turki, semua syaratnya sudah oke, termasuk pemeriksaan kesehatan ketat sekali di sana. Yang mau nikah itu harus bawa surat pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh negara. Jadi kalau itu sudah lengkap, yang mau nikah, oke, yang betul-betul saksi itu siapa aja yang lewat, sini, apa, saksi. Karena negara yang menjadi wali, orang tua tidak dianggap. Karena begitu, saya Syafi'i, saya nikahkan dulu anak saya, baru dia suruh ke kantor. Hani sekarang tinggal di Toronto, di Kanada, belum punya anak, kerjaannya di lembaga sosial yang membawahi sekitar sekian puluh food bank di Kanada yang memberi makan sekitar 600.000 orang setiap hari. Kalau satu SPPG itu 3.000, ini 200 SPPG. Tahu SPPG? Jadi dia mengelola dana untuk membiayai makan gratis 600.000 orang. Dia tinggal di sana dan bekerja di sana. Anak saya yang paling bungsu masih sekolah di Marburg di Jerman dan mohon didoakan sedang apply visa buat berangkat ke sana. Mudah-mudahan bulan ini bisa berangkat. Alhamdulillah. Jadi saya belum jadi aki-aki karena cucu baru satu. Kalau satu itu aki, ya. Kalau lebih dari satu baru aki. Nanti tidurnya sama Nini, gitu. Baik. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Materinya teman-teman boleh minta nanti ya. Ada filenya boleh diminta. Kalau menyatet-nyatet sih boleh, tapi filenya ada, silakan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan untuk pasangannya, nggak usah dua kali karena sudah bertembak. Pasangan untukmu. Dalam beberapa tafsir disebut istri-istri. Pada azwaj itu bukan istri-istri, pasangan. Kalau buat laki-laki, perempuan, laki. Pasangan untukmu dari jenismu sendiri, maksudnya sesama manusia. Bukan sesama jenis ini ya. Ini bukan mengesahkan LGBT. Jenismu sendiri itu manusia ya. Agar kamu cenderung dan merasa tentram. Litaskunu itu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu mawaddah, rasa cinta dan kasih sayang, rahmat ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Jadi teman-teman sekalian, rasa cinta, pasangan itu karunia Allah dan sudah ada, pasangan Anda sudah ada. Yakin ya, belum ketemu aja. Pasangannya sudah ada. Yakin. Saya sering jadi tempat curhat bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya belum nikah. Maksa perempuan udah S2, 30 belum nikah. Terus kenapa Pak? Terus gimana? Ya gak gimana. Anaknya gimana? Kalem tuh, anaknya aja kalem pasti. Kenapa bapak ibunya yang riuh? Kan umurnya udah 30. Terus kenapa 30? Ibunya begitu. Terus kenapa mahal? Untuk menenangkan mereka, dan saya katakan kalau soal jodoh sudah ada yakin. Orang tua bagiannya apa? Anda bagiannya apa? Memantaskan diri menjemput jodoh yang sudah ditetapkan. Mungkin belum ketemu karena jodohnya jauh, beda benua. Gak pernah ketemu, ya gak ketemu. Anda mungkin harus trip ke Korea, mungkin jodohnya di Korea. Anda harus bikin trip ke Mesir, mungkin jodohnya di Mesir. Jodohnya di Mesir, Anda gak keluar-keluar, dia tetap lagi kapal.
ketemu siapa 41? Kamu. Jodoh sudah ada, Allah sudah ciptakan. Ya. Dan pernikahan itu perjalanan yang panjang. You have only one way ticket. Ya. Pernikahan itu ibaratnya perjalanan yang hanya punya tiket perjalanan satu arah. Gak ada titik kembali, kalau udah pergi gak bisa balik. Sepanjang usia, bahkan berlanjut ke negeri akhirat. Dan ketika kita menikah, menjalani proses yang tidak selalu mulus. Bukan nakut-nakutin, tapi persiapan. 1 dari 4 pernikahan sekarang berakhir cerai. Yang 3 belum tentu bahagia. 1 dari 4 cerai, yang 3 belum tentu bahagia. Ada yang salah? Ya pasti ada yang salah. Ya. Maka teman-teman mengikuti acara SPN ini salah satu upaya agar ketika bertemu dengan takdirnya menikah, Anda siap betul agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Bahagia itu gimana sih? Bahagia itu kalau Persib nanti menang. Saya diminta tausiah pasangan yang merayakan 50 tahun pernikahan. Istrinya profesor, suaminya insinyur. Istrinya profesor ahli ekonomi, suaminya insinyur. Pasangan yang luar biasa. Saya bilang, Pak, Bapak udah nikah 50 tahun? Iya. Dengan wanita yang sama? Iyalah. Buatan terus. Oh, kok Budiman? Kenapa? Memang 50 tahun itu istri Bapak nggak punya kekurangan? Kekurangan istri saya sebanyak bilangan bintang di langit. Terus kok bisa 50 tahun? Karena cintanya bagai matahari. Ketika matahari muncul, bintang pun sirna. Gitu. Jadi nikah itu bukan nggak ada masalah, bukan. Malah mungkin nikah itu gudang masalah. Tapi kenapa ada orang yang, saya udah berapa tahun ya? 88 sekarang. 34. 2026 dikurangi 88 berapa? 6 kurangi 8, 4. 34 ya. 34 tahun memang saya nggak pernah ada masalah. Ada. Materi pengantar 10 menit lagi. Habis itu apa? Banyak interaktifnya nanti. Oke, baik, nggak apa-apa, masalah. Jadi nikah itu perjalanannya gini nih. Dari aku mencintaimu karena sampai aku mencintaimu meskipun. Ngerti ya? Dari aku mencintaimu karena aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu gitu. Sampai kepada aku mencintaimu meskipun. Ya udahlah, gimana lagi gitu. Oke. Karena waktunya terbatas, saya ngambil studi kasus contoh Dian dan Eko. Ini pernikahan impian Jalan Ganesha. Dian farmasi, Eko anak mesin. Asep Lilis anak orang kaya, pokoknya mah pernikahan impian. Sampai usia 9 tahun pernikahan mereka belum punya anak. Ya. Malahan ketika masuk 10 tahun pernikahan, rahim Dian diangkat. Benar-benar belum punya anak. Ternyata Dian adalah odapus, orang dengan lupus. Lupusnya membuat Dian kehilangan penglihatan dan pendengaran. Penglihatannya hilang akibat efek samping obat. Padahal Dian anak farmasi, bapaknya profesor farmakologi. Dian kehilangan penglihatan akibat efek samping obat. Itu nyakitin banget kan. Orang farmasi, bapaknya profesor farmakologi, makan obat yang kadarnya sangat keras untuk mengatasi lupus, dan karena obat itu saraf matanya rusak secara permanen. Kehilangan penglihatan, puluhan kali dioperasi, ya. Mereka tidak menyerah, bikin yayasan Syamsi Duha Foundation, menemani orang-orang yang lupus dan low vision, mendapatkan Sasakawa Award, penghargaan setara hadiah Nobel dalam bidang kesehatan, membiayai riset-riset untuk obat lupus dan kanker.
Mas Eko kata saya, Dian sakit, Dian nggak bisa ngasih anak, Mas Eko boleh nikah lagi loh secara syariat. Iya Mas Budi, Dian juga nyuruh. Ya, terus gimana? Disuruh sama Dian? Orang lain mah nggak disuruh juga. Orang lain nggak disuruh, benar yang sembunyi-sembunyi. Mas Eko disuruh, tapi nikah aja kan? Mas katanya, Dian itu sakit. Aku nggak mau membuat Dian lebih sakit. Pokoknya dreaming banget lah, ya pasangannya kan. Begitu luar biasa. Kekuatannya apa? Mereka yakin bahwa apa yang dialami adalah semata kehendak Allah. Tidak ada yang salah dalam takdir Allah. Saya memilih, kata Eko, menemani dia untuk bersama-sama menjadi hamba Allah yang baik. Impian pernikahan Anda harus bisa seindah itu. Saya lompat ke yang indah-indah aja. Nanti ini bisa dijelaskan. Tapi karena sebentar, nah ini kadang-kadang nikah teh seindah ini gitu ya. Ini teh anak teh ya sekufu lah sama-sama anak kuliah gitu ya, S1 atau S2, dan kemudian orang tua dan mertua saling mendukung gitu, kompakan ya. Biasa nanti kompak ya, orang tua pengantin perempuan, orang tua anak laki kompak ya. Orang tua istri itu punya anak perempuan 4, si bapak ini punya moge 4. Buat siapa? Buat menantu saya satu-satu. Jadi kalau anaknya nikah itu dikasih mobil, dikasih rumah dengan isinya, dikasih mobil. Bapaknya nanya ke anaknya, kamu mau di mana nih? Bintaro, Pak. Oke, cari rumah di sana. Udah rumahnya, ibunya nanya, mau isinya yang kayak gimana? Semuanya dilengkapi. Jadi nikah tuh kadang-kadang seindah itu gitu. Wah, rumit ribet enggak? Ketemu pasangan yang oke, sekufu, sepemahaman. Tentu ketika ayahnya sakit, ayah si anak perempuan sakit dan sudah sembuh, kemudian mereka umroh bareng. Dan saya bikin foto ini di depan Masjid Nabawi. Jadi kadang-kadang pernikahan itu seindah itu, umroh juga seindah itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman mendapat takdir pernikahan yang lebih indah dari ini. Ya. Mungkin suaminya CEO yang menyamar gitu. Karena banyak perempuan yang tahan, suaminya miskin, suaminya nggak punya pekerjaan, dia berpikir siapa tahu ini CEO yang menyamar. Parah. Nah, kalaupun nanti ada persoalan dalam perjalanan hidup, nah kata Allah, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Ya. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada pasanganmu, pada Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan interaksi yang baik antara suami istri, terutama pesan Nabi kepada suami adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada istri. Kalau istri Nabi menaik unta, Nabi begini. Istri Nabi naik, jadi pancalan gitu. Nabi tidak merepotkan istrinya, Nabi mengurus dirinya sendiri, tidak merepotkan, tidak rewel. Kalau nggak ada makanan, Nabi puasa. Pulang ke rumah, Hai Aisyah, nggak ada makanan, nggak ada ya Rasulullah. Masak hari ini? Enggak ya Rasulullah. Oh enggak, ya udah puasa gitu. Makanya saum sunnah boleh niatnya di tengah tuh, dari situ tuh. Jadi Anda nggak punya uang, nunggu yang kirim nggak ada, nunggu yang ngajak traktir nggak ada, sampai jam 11 siang nggak ada, dan puasa aja boleh. Boleh, bukan soleh-soleh tuh nggak ada uang. Ya, baik. Mungkin belum 10 menit, tapi saya sudahi dulu aja karena saya juga tertarik untuk lebih banyak berdiskusi. Anda boleh bertanya tentang apa yang sudah disampaikan atau di luar apa yang disampaikan berkaitan dengan konsep melihat, memandang, mencari pasangan. Begitu kan? Saya kembalikan kepada moderator dulu atau langsung diskusi? Langsung? Mau langsung? Mau pakai moderator? Oke, angkat.
Oke, Kang Teteh semuanya, tadi kan sudah ada pengantar materinya ya. Nah, seperti yang sudah tadi 2 kali kita lakukan gitu ya, bersama pemateri yang tadi. Sekarang kita akan menuju sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusinya seperti biasa dari moderator terlebih dahulu. Nanti setelahnya mungkin Kang Teteh yang ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan dengan Ustadz, nanti bisa langsung tanyakan saja ya. Atau mungkin langsung disampaikan melalui anonim, tadi kan sudah di-share ya linknya gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk sesi diskusi akan dipimpin oleh Kang Lukman. Bismillah. Ya Kang Teteh, kita langsung masuk ke dalam diskusi interaktif ya. Jadi silakan yang mau bertanya nanti secara langsung ataupun secara anonim bisa lewat link Slido gitu ya. Berikut juga materinya sudah di-share juga di grup peserta. Jadi nanti bisa sambil lihat juga materi lengkap dari Ustadz gitu ya. Barangkali ada yang jadi pertanyaannya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita langsung undang dulu narasumber kedua kita, yaitu Kang Lutfi. Jadi insya Allah untuk sesi diskusi kali ini kita langsung bersama 2 narasumber ya, bersama Ustadz Budi dan bersama Kang Lutfi gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu 2 perspektif gitu. Baik, langsung kita mulai ya. Pertama pertanyaan dulu dari moderator nih, Ustadz dan Akang gitu ya. Kan kita ini judul hari ini tuh tentang kaitannya dengan pernikahan antara ekspektasi dan realita gitu ya. Seringkali kan kita tuh suka dihadapin baik itu dalam pernikahan maupun dalam di luar pernikahan menghadapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Nah, kalau kita nanti suatu saat itu sudah sampai di tahap menikah, ternyata apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai dengan realita dan bahkan tidak sesuai itu sangat jauh gitu ya, misalkan katakanlah di masa depan nanti, yang harus diubah itu kira-kira ekspektasi kitanya atau cara pandang kitanya akan dan Ustaz terkait dengan pernikahan itu. Soalnya khawatirnya kalau kita terlalu, apakah salah kalau kita terlalu banyak berharap ekspektasi di awal, atau justru ya udah mending gak usah ada ekspektasi sama sekali terhadap pernikahan ini. Baiknya kira-kira gimana gitu Ustaz dan Kakak sekaligus. Punya ekspektasi tapi takut meleset, atau tidak perlu punya ekspektasi dan bisa meleset juga. Harus punya ekspektasi, makanya ada syarat sekufu tadi ya, ada sekufu, sebelum ada sekufu. PPT-nya boleh di slideshow? Ada sekufu, sepemahaman. Beberapa ulama menyebutkan bahkan sekufu itu pakai kayak gaya orang Jawa, bobot, bibit, bebet. Bibitnya gimana nih? Kalau bibitnya nggak bagus, mungkin hasilnya juga nggak bagus. Kalau bapak ibunya penjahat, jangan dikawinin anaknya. Kalau bapak ibunya bodoh, jangan. Tapi beberapa ulama memasukkan kredibilitas, segala macam pendidikan, tapi bibit dicoret. Karena anak siapapun, jadi lebih pada ininya apa? Lebih kepada yang bersangkutannya. Nah, sepupu itu adalah sepemahaman. Ya. Ada yang kemudian mencoret nasab, kredibilitas, pekerjaan, ilmu, kesolehan, status merdeka, bukan budak, kepemimpinan, ya itu pada calon suami istrinya aja, gak dilihat di orang tuanya. Nah, ini tuh jangan diabaikan gitu, ya. Anda tidak bisa mengabaikan, meskipun ini bukan hal mutlak. Pokoknya yang mau menikah sama kita kan dia, bukan ibu bapaknya. Tapi kalau udah jadi nikah, ibu bapaknya tuh jadi urusan kita, keluarganya jadi urusan kita. Jadi
memperhitungkan itu tetap penting dan kita bersiap ya, menikahi anak dari keluarga yang bermasalah. Ada yang masuk penjara karena korupsi, ada yang masuk penjara karena narkoba, ada yang sakitnya berat. Boleh nikah dengan yang keluarganya begitu? Ini calon suaminya, misalnya Ahwat nih, ini anaknya soleh, hafiz Quran minimal 15 juz, IPK-nya 3,95, udah bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji 2 digit, kasep, kan lebar, ya. Soleh, kasep, benghar, itu kan kalau ada mencari calon kan yang penting soleh, apa kasep, benghar, pinter, apa yang penting soleh. Tapi keluarganya teh ada yang kayak gitu, ada yang dipenjara karena korupsi, ada yang dipenjara karena kasus narkoba, ada yang punya sakit yang berat. Itu boleh menikah? Boleh, tapi Anda harus tahu resikonya. Ukur kuat enggak? Kuat enggak dengan cap dari masyarakat masuk kepada lingkungan keluarga dengan, karena kan kaya nih, kan? Banyak jemaah saya yang rumahnya pindah alamatnya ke Sukamiskin, penjara koruptor. Ada pejabat-pejabat kota Bandung, ada pejabat dari Jakarta, rumahnya jadi alamatnya di Sukamiskin. Dan beberapa kali saya memberikan khutbah nikah, walinya tuh izin keluar dari Sukamiskin. Nah, nikah dengan anak koruptor, mau enggak, tapi Anda harus siap. Jadi punya ekspektasi harus, jangan obral diri. Pokoknya mah siapa aja yang datang pertama kali oke. Nggak bisa. Di Palembang ada komunitas yang saya kenal baik, urus sekolah gitu. Nah, kiainya namanya Ustaz Dikti. Dan salah satu santriwatinya bilang gini, pokoknya kalau ada yang punya uang 5 juta aku siap nikah. Kedengeran sama ada ikhwan yang bisnisnya jualan cendol. Cendol orang Bandung jualan cendol di Palembang tuh laku banget. Palembang panas, cendol, pokoknya mah ngetok tuh tukang cendol di Palembang. Dia datang ke ustaznya, kan beneran tadi katanya 5 juta. Emang kenapa? Yang punya. Bentar ditanya, kamu tadi bicara begitu tuh serius? Serius Pak Ustaz? Ini ada yang mau. Oh ya, siapa? Itu teman kamu. Jadi gimana? Ya udah, jadi nikah. Ya, terjaga, ustaznya tahu bagaimana akhlak ini, tahu ya, tertukan-sentukan ringan itu sebuah kebersahajaan. Artinya mari kita berjuang. Jadi punya ekspektasi harus, punya standar harus. Ya. Cuma standarnya yang memang syar'i, soleh, kredibel, akhlaknya baik. Ada akhwat yang merasa, aduh Ustaz, ada ikhwan yang lamar tapi gimana ya, kenapa? Dia tuh kayaknya agamanya kurang baik. Maksudnya? Sholatnya, sholat. Hafalan Qur'annya terbanyak. Terus ke pengajian, iya tapi bukan anggota halaqah yang sangat militan. Karena dia apa kerjaannya? Oh dia pekerja keras. Dia ngurus ibunya, dia ngurus adiknya, pokoknya secara sosial sangat kredibel. Kata saya, ukuran beragama itu bukan hanya sholatnya bagus, bukan hanya ngajinya bagus. Ukuran beragama itu, terutama juga buat laki-laki, adalah kredibilitas yang tinggi, bertanggung jawab kepada diri dan keluarga. Laki-laki yang bacaan Qur'annya oke bisa, tapi tidak hebat banget. Ngajinya oke, sholat tidak pernah tinggalkan, tapi dia bukan orang yang sangat hebat dalam memahami, tapi dia bertanggung jawab. Dia pekerja keras. Itu juga kredibel, itu juga kata saya agamanya baik. Jadi jangan salah membuat ukuran. Harus ada harapan, ekspektasi harus ya. Anda harus punya bayangan, impian, siapakah yang jadi suami saya, impian bagaimana istri saya. Kalau cari istri yang penting soleha, udah.
dia anak orang kaya satu-satunya, apa terima aja. Yang penting gitu kan. Cek, baik. Izin Pak Budi, saya yang muda ikut belajar sebenarnya dari Pak Budi. Usia pernikahannya nggak beda jauh dengan Pak Budi. Tadi 38, saya 8 tahun. Beda satu angka di depan Pak ya. Berbicara tentang ekspektasi, saya pernah ditanya Kang Lukman. Pertanyaannya tentang manajemen ekspektasi. Bagaimana sih manajemen ekspektasi itu? Nah waktu itu saya punya jawaban yang entah kenapa keluar begitu saja ya. Dan menurut saya, menarik juga jawabannya. Jawaban saya pribadi pada jawabannya adalah gini, bagaimana manajemen ekspektasi itu adalah yang paling bertanggung jawab mewujudkan ekspektasi itu ya diri kita sendiri. Kita punya cita-cita tadi seperti yang disampaikan Ustaz Budi, punya cita-cita pasangannya baik, yang bertanggung jawab mewujudkan ekspektasi itu ya diri kita sendiri. Ada banyak caranya, tadi mencari tahu mana yang paling tepat sesuai dengan kriteria kita. Atau yang kedua, memantaskan diri. Be high class for high class. Saya pernah disampaikan oleh mentor saya, be high class for high class gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang terbaik menurut kita ya kita harus terbaik dulu. Kan kita akan mendapatkan sesuai dengan diri kita ya. Oleh karena itu kalau kita punya ekspektasi yang tinggi maka kita sendiri yang punya tanggung jawab untuk mewujudkan. Kalau ternyata setelah menikah jauh dari yang kita ekspektasikan, maka satu hal yang perlu kita ingat bahwa hubungan itu bukan aku ya Pak Budi, berkembang. Mungkin di awal tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, tapi bisa berkembang. Dan kita yang punya tanggung jawab tadi untuk mewujudkan ekspektasi kita. Maka kita upayakan. Kan pernikahan bukan berarti sekarang kok nggak pas ya, akan selamanya seperti itu, enggak. Kita ada dua insan yang bersaling bertumbuh bersama dalam pernikahan ini. Bukan suatu hal yang aku ajak selamanya, enggak juga. Kita akan tumbuh bersama dan kita yang mewujudkan itu. Ini seninya banyak banget dalam pernikahan Pak Budi ya. Saya kadang ingin mengingatkan atau ngobrol dengan istri menyampaikan tertentu, kadang berat ya Pak Budi ya, penerimanya berbeda. Kadang menyampaikan, coba dong, nggak kayak gini, itu langsung ditanggapinya, ya itu diem gitu ya. Bisa jadi seperti itu juga gitu ya. Nah seninya banyak gitu ya. Kalau saya pernah akhirnya ngajak istri keluar, ya. Sampai suatu ketika istri saya bilang, kalau mau nyampe sesuatu nggak harus ngajak keluar mas gitu ya. Udah kebaca. Saya ngajak keluar. Tapi seringnya banyak, saya kadang ngajak keluar dan bermain gitu ya. Bukan saya ngajak keluar makan terus langsung nyampe juga. Tapi waktu saya bermain. Bermainnya saya bawa kertas dari rumah dan bawa pulpen. Ada 3 kertas dibagikan ke istri, 3 kertas saya pegang. Kita main yuk. Coba pertama tulis, kamu pingin aku kayak gimana? Terus aku pingin kamu kayak gimana? Masing-masing nulis 3 itu. Terus apa yang paling ingin nggak diulangi lagi sama masing-masing. Misalnya aku nggak pingin istrinya kayak gimana, istri juga masing-masing milih tulis. Nah habis itu kita nggak langsung dibagikan, tapi coba deh pilih 1. Bulan ini kita milih 1, nggak melihat milih. Pokoknya yang pilih itu harus dijalankan. Nah banyak hal cara untuk kita mengkomunikasikan. Kadang mengkomunikasikan secara langsung penerimanya berbeda ya Pak ya. Maka ingat bahwa hubungan itu bertumbuh. Jadi jangan sampai kita langsung menyerah di awal. Tapi bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan sesuai dengan ekspektasi. Mungkin seperti itu. Saya nambahin karena tadi ada yang belum terjawab. Kalau memang terjadi tidak sesuai ekspektasi, ada rumus dari Agim. Hidup itu punya 4 rumus. 1, siap dengan apapun yang akan terjadi. Dan nikah, siap. Kenapa harus siap? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kelihatannya baik, begitu udah nikah, beda. Waktu belum nikah, sopan, udah nikah, ngomongnya kenceng kasar. Ya, siap. Yang kedua, ridho dengan yang sudah terjadi. Ya udah nikah ternyata, ya ridho dulu aja, terima. Karena growing together, tumbuh bersama. Ya. Saling mengingatkan, saling mengasah. Kata orang Sunda, celih asih, celih asuh. Ya, saling mengasah, emosi diasah, respon tadi kan karena sering diajak, kalau di luar nanti ada besar udah ketahuan, kalau ada apa-apa nggak usah ngajak keluar deh. Omongan tuh langsung kebaca ya.
ridho dengan yang sudah terjadi. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Udah tahu ada masalah, udah tahu tidak sesuai dengan ekspektasi, ditulis di trade lagi. Suami aku tidak seperti yang diharapkan. Dapat penyelesaian nggak? Enggak. Yang tidak suka pada Anda akan komen, rasain. Yang suka cuma bisa mendoakan. Yang sabar ya. Jadi jangan mempersulit diri. Salah satu cara mempersulit diri yang baik adalah membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kalau Anda ingin hidup Anda sulit, bandingkan nasib Anda dengan nasib orang lain. Orang lain mah kaya nanti lebih sukses, lebih bahagia, lebih happy. Padahal, iya. Sakit hati kan? Ternyata iya gitu. Udah pasangannya soleh, soleha, hartanya banyak. Oh, pokoknya mah lebih dari kita. Dan kita jadi tidak enak, ya selamat menderita. Jangan mempersulit diri. Yang keempat apa? Terus menerus tambah ilmu. Nah, bisa bertumbuh itu karena ilmunya nambah. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Tadi kan dikasih ilmu tuh, bagaimana tukar-tukaran kertas ya. Memang komunikasi jadi satu hal yang sangat mendasar ya dalam rumah tangga tuh. Ada suami istri bertengkar sampai nggak ngomong. Tapi mau tidur suaminya bilang ke istrinya, besok aku mau naik kereta jam 5, bangunin jam 4. Tapi nggak ngomong, suaminya nulis. Bangunin jam 4, taruh di bantal istrinya. Besoknya suaminya bangun kesiangan jam 5. Marah lah, bangunin aja. Istrinya, karena perintahnya tertulis, istrinya juga nulis di bantal suaminya. Bangun jam 4. Sebenarnya juga tertulis, jawabannya tertulis. Siap dengan apapun yang akan terjadi, ridho dengan yang sudah terjadi, jangan mempersulit diri, terus tambah ilmu agar kalaupun terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi, kita tetap punya semangat untuk bisa mengatasinya karena yakin semua yang sudah terjadi takdir. Ilmunya dalam rumah tangga tidak selalu ketemu dengan seperti yang diharapkan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kalau 216. Tapi boleh jadi yang kamu benci itu baik buatmu. Gitu kan? Catat ya, Andre tadi 4 praktiknya konkret banget ya untuk menghadapi situasi nanti manakala ekspektasi kita nggak sesuai realita ya. Dan juga tadi tips dari Ustadz Budi, kalau mempersulit hidup, bandingkan hidup kita dengan orang lain gitu ya. Kalau mau gitu diikuti gitu, kalau mau sulit hidupnya. Nah, ini masih sama soal ekspektasi realita ya. Ini kan mayoritas dari peserta kajian kita kali ini tuh pas orang-orang yang individu-individu yang belum nikah. Artinya dia yang udah nikah mah jarang ikut SPN. bandingkan artinya fase terdekat dari teman-teman peserta kita ini itu kan menikah dulu baru nanti membangun keluarga dan bahkan jadi orang tua nantinya gitu ya kan. Nah, berkaitan dengan pernikahan, pasti kan kita kenal nama istilahnya ta'aruf ya kan. Kadang tuh suka ada ini akan dilema berkaitan dengan prosesi ta'aruf tuh, apakah kita tuh pada saat ta'aruf tuh baiknya menceritakan segala ekspektasi yang kita inginkan. Artinya dulu kita pengennya apa tuh kita ceritakan semuanya kepada calon pasangan kita gitu ya. Dengan kita juga mungkin berusaha membangun citra positif sebaik mungkin karena berharap nanti calon pasangannya itu punya citra positif yang setara bahkan lebih dari kita gitu ya. Atau justru baiknya pada saat ta'aruf tuh ya kita berbicara aja realistis aja apa yang bisa dimiliki, apa yang diinginkan, termasuk pada saat membangun citra tuh ya tidak terlalu berlebihan dalam membangun citra, artinya apa adanya gitu, sehingga mungkin nanti pada saat sudah menikah calon pasangan kita tuh nggak terlalu kaget dengan diri kita. Karena mungkin kalau dulu kita ta'aruf kan kita kenalnya baik-baik terus ya yang kita mulainya positif, semua pikiran udah nikah, udah ijab kabul, baru udah kelihatan semuanya tuh yang minus-minus kurang-kurangnya dari pasangan yang dari nikah kita gitu. Jadi baiknya gimana akan terkait dengan masalah ta'aruf ini gitu, apakah kita harus ceritakan semua ekspektasi kita kepada calon kita gitu ya, dengan kita juga berusaha membangun citra positif sebaik mungkin gitu ya, atau justru baiknya kita realistis aja apa adanya yang kita inginkan seperti apa, yang kita miliki juga apa, dan kita nggak terlalu berlebihan dalam mencitrakan diri kita seperti itu. Ta'aruf Ta'aruf itu bukan untuk pencitraan.
Ta'aruf itu untuk saling mengenal. Yang dikenali harus yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalau pada saat ta'aruf ada jengkel, jengkelin aja. Kayak jadi pergi, enggak. Kenapa? Enggak. Dia tahu ada yang begitunya ya. Karena kalau ketika ta'aruf Anda poles diri Anda seperti kontestan calon anggota legislatif memoles dirinya dan protes kan, ada yang digugat ke pengadilan oleh lawannya yang kalah di dapil yang sama. Si ibu ini jadi menang karena dia pakai kamera yang pemoles wajah. Fotonya sebenarnya wajahnya nggak kayak gitu katanya. Dia jadi cantik, jadi dia menang katanya. Sesungguhnya mah begitu katanya. Ya. Jadi kalau ta'aruf tuh Anda harus berjalan seperti apa adanya. Jadi dalam ta'aruf itu bab satu adalah tentang diri kita dan tentang dirinya saling mengenal plus minus. Pakai Johari Wendel lebih enak. Ya, kelebihan, kekurangan, ada diri tersembunyi, ada diri yang nampak tuh. Kalau itu sih main Johari Wendel lebih asik tuh. Jadi ta'aruf itu pertama menampilkan jadi kita bukan citra. Tapi bahwa nanti orang mencitrakan kita, ya pasti terjadi ya. Anda ceritakan, Anda dilihat. Yang kedua adalah harapan. Nah, harapan adalah tentang diri kita dan calon kita di masa depan. Oh, pengen istri yang kayak gimana? Cerita. Saya ingin istri yang pandai masak. Oh, terus yang punya restoran. Saya pengen istri yang pandai mengurus anak, pandai masak, pandai merawat suami, urus rumah. Itu kayak berat ya. Padahal nanti Anda bisa lakukan itu semua. Urus anak, urus suami, masak, urus rumah. Itu pekerjaan yang bagi seorang wanita akhirnya bukan hal yang berat. Banyak sekali wanita yang bisa mengerjakan itu. Dia adalah istri yang baik. Dia adalah ibu yang baik. Dia adalah juru masak yang baik. Juru masak yang baik itu bukan hanya enak tapi hemat. Duit sedikit tapi jadi makanan yang enak dan banyak ya. Dia juga pengurus rumah yang baik. Rumahnya sih tidak besar tapi asri dan nyaman. Kayak susah enggak? Jadi kalau nanti ada yang ditanya, kamu pengen istri kayak gimana? Datanya ke seorang laki-laki, aku pengen istri yang bisa ngurus aku dengan baik, bisa ngurus anak, bisa masak, bisa ngurus rumah. Anda bilang insya Allah. Karena akhirnya insya Allah bisa. Pada saat ta'aruf, kalau sudah mau final nih, boleh masuk kepada hal yang sensitif. Dalam hadis-hadisnya ya, yang laki-laki boleh titip melihat rambutnya keriting apa lurus. Kenapa? Saya nggak bisa kalau rambutnya keriting, pasti nggak bisa. Jadi rebonding. Boleh wakil, bahkan beberapa hadis mengatakan yang bersangkutan boleh melihat bagian tubuh tersembunyi yang menarik hati dalam batas yang sangat ketat. Ya. Jadi apakah ada sesuatu yang karena mungkin saja jadi ilfil gitu. Ya. Ada sesuatu pada bagian tubuh yang tidak biasa terlihat di tangannya, ada tato. Laki-laki juga kan pakai baju gini, nggak pernah kelihatan, nggak pernah cerita. Begitu nikah, tato. Dan bagi Anda tato ada sesuatu yang sangat jelek, membuat runtuh semua bangunan. Terus boleh nanya, kan ada tato nggak? Ada, tapi udah dihapus. Kenapa? Kapan? Atau apa? Jadi panjang. Jadi ta'aruf itu bukan membuat citra diri yang palsu. Ta'aruf itu saling mengenal karakter supaya diketahui kelebihan dan kekurangannya. Dan nanti pada saat diambil keputusan diterima. Dalam bahasa Sunda begini, kalau sampai jauhi gitu, jauhi. Mobil itu begitu. Kalau dalam bahasa Sunda begini, ada tiluhur sausap rambut, dihadap sausap dampak. Do you understand?
Diterima dengan kelebihan dan kekurangan. No one perfect, gak ada orang yang sempurna. Maka kalau calon Anda nanti wanita yang menurut Anda kurang sempurna, tapi dia wanita yang beriman, wanita yang beribadah dengan baik, berpendidikan cukup, dan Anda pikir bisa menjadi ibu yang baik bagi anak saya, bismillah. Dan bagi anak laki-laki ada syarat yang sangat mudah, tapi manjur. Tanya sama ibu. Kalau Anda sudah punya calon pasangan, calon istri, suruh ketemu dengan ibu, nanti tanya ibu, Bu, gimana? Mereverse pandangan kepada calon istri kepada ibu, itu nanti ibu akan ngasih penilaian. Oke atau tidak oke? Gitu. Mas? Terima kasih banyak Pak Budi. Kalau saya memandang ta'aruf itu sebagai salah satu jalan ya Pak ya, terus menuju pernikahan yang memang tidak harus selamanya pakai CV ta'aruf, karena CV itu kan salah satu cara ini untuk mengenal. Kalau saya waktu proses pernikahan saya 4 kali proses Pak, 4 kali ditolak gitu ya. Baru yang proses kelima saya dipilih. Kalau saya sukanya itu memang ingin datang langsung ke orang tua. Jadi saya langsung menghubungi sama istri saya untuk izin datang ke orang tua, boleh menyampaikan. Nah biasanya pada saat menyampaikan calon istrinya berpikir dulu. Dan pada saat berpikir menanyakan poin-poin prinsipal. Jadi memang kalau saya sangat sepakat bahwa kita harus menjadi apa adanya. Karena seapa adanya kita sekarang itu dengan nanti pasca pernikahan tetap ada yang nggak ketahuan sebelumnya, ketahuan gitu ya. Sebelum nikah kita menjaga diri dengan baik, setelah nikah benar-benar kelihatan yang dan sebagainya gitu ya. Dan itu satu hal yang nggak bisa. Kalau tadi Kang Lukman bilang apakah di list semua, ditulis semuanya, saya rasa nggak bisa kita menunjukkan diri kita semuanya di CV kita nggak akan bisa. Jadi kalau pengalaman saya sebelumnya adalah kita akan berdiskusi sebelum pernikahan itu hal-hal yang prinsip. Dengan dengan istri saya yang sekarang saya tanya beberapa poin. Jadi waktu saya mengajukan, boleh nggak saya datang ke orang tua untuk menyampaikan maksud nih untuk dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah setelah itu, yaudah saya coba tanya ke orang tua saya dulu boleh. Nah sambil dia nanya ke orang tua, dia ngasih chat pertanyaan yang cukup banyak Pak. Saya waktu itu suruh jawab, dan setelah jawab pun saya diminta ketemuan sama kalau istri saya waktu itu udah ditanya lagi beberapa kali. Apa pandangan tentang poligami misalnya? Saya ditanya itu juga gitu ya. Terus apa kalau misalnya di sudah nikah saya boleh bekerja atau istri saya nanya. Dan beberapa pertanyaan yang mana memang saya melihat ya pertanyaan itu adalah satu hal yang pertanyaan prinsipal. Kalau hal-hal yang teknis itu satu hal yang bisa dikomunikasikan dan didiskusikan setelah itu. Kayak kita mau tinggal di mana dan sebagainya itu satu hal yang nggak harus dibahas karena akan menyesuaikan dengan jadi hal-hal yang prinsipal yang patut untuk kita coba komunikasi. Dan saya sepakat tadi berkomunikasi dengan orang tua pada saat waktu saya punya mau menyampaikan ke orang lain, saya biasanya nelfon ke orang tua. Ibu boleh nggak informasi ini? Ya boleh. Jadi kalau jadi ibu saya udah tahu saya ditolak sampai yang terakhir ibu saya udah nggak berekspektasi gitu ya. Gak berekspektasi tapi alhamdulillah kita aja. Jadi pada akhirnya proses mengenal salah satu jalannya memang cinta, tapi tidak harus karena saya pribadi merasa saya butuh mengenal dari perilaku. Maka saya melihat calon pertama saya yang pernah saya datang itu sesama teman SMA, sahabat saya waktu SMA, tapi ditolak sama teman saya SMA. Terus aktivis sama di kampus sampai sekarang akhirnya jadinya dengan aktivis sama di sana. Jadi saya mantap hasil interaksi saya melihat kesadaran seperti apa. Saya nyampein dan saya nggak banyak nanya lagi ke beliau. Saya bilang mau datang ke orang tua boleh. Dan itulah yang ditunggu sama perempuan-perempuan yang laki-laki terutama ya. Yaitu yang datang dulu ada Pak, yang berani menyampaikan gitu ya. Kalau kita nggak sampai datang, nggak sampai beneran menyampaikan gitu ya, akan kalah dengan yang datang gitu ya. Daripada kita aku takut dan sebagainya, kalau menjaga dan sebagainya akan kalah sama yang beneran mau bertanggung jawab mau bertanggung. Karena ya itu yang ditunggu sama perempuan ya. Mungkin itu. Siap. Ini ngomongin tadi soal orang tua ya. Tadi disinggung sama Ustadz, disinggung juga sama kamu gitu ya. Pastinya kan orang tua kita tuh punya harapan ya terhadap
pasangan anaknya itu bagaimana nantinya gitu kan. Makanya gak jarang kasus di mana ya orang tua tuh berusaha menjodohkan untuk anaknya gitu kan, berusaha kayak ngeblangin gitu ya. Dan gak jarang juga mungkin beberapa kasus di luar sana yang tawaran dari orang tuanya itu ditolak gitu ya, karena mungkin bagi si anak tuh pilihan orang tuanya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan yang dia inginkan calonnya gitu ya. Nah, sehingga keluarlah sebuah narasi dari orang tua gitu ya pada saat berusaha menjodohkan anaknya itu, udah nggak apa-apa, belum tentu ada yang datang lagi nantinya, mumpung ada yang datang gitu. Kenapa? Karena ini ada yang ditanyakan di Selido ya, salah satu peserta kita ada yang nanya di link Selido kan gitu ya, berkaitan dengan kasus tadi, bagaimana kalau kita menolak usulannya dari orang tua kita terhadap calon kita, dan orang tua tuh menyampaikan belum tentu datang lagi kedua kalinya gitu, istilahnya ini mumpung ada yang datang gitu istilahnya gitu. Sekaligus ada pertanyaan menarik juga kan, sama berkaitan dengan konsep jodoh, ada pertanyaan juga sama dari link Selido juga kan, bagaimana kalau kita jodohnya itu adalah kematian kan? Kira-kira jodohnya adalah kematian, artinya kita nggak menikah di dunia, udah keburu ketemu aja dulu gitu. Itu nanti jodohnya bagaimana kan? Nah ini pertanyaan dari peserta juga yang lewat itu. Mau ada dua. Ada penelitian dari Elizabeth Lucas di Amerika. Pasangan yang dijodohkan, angka perceraiannya jauh lebih kecil daripada yang milih sendiri di Amerika. Itu di zaman modern. Di zaman orang tua masih menjodoh-jodohkan anaknya, tapi udah belakangan. Angkanya mengatakan yang dijodohkan itu ternyata juga lebih bagus daripada yang milih sendiri. Jadi pertama, ikhtiar orang tua untuk mencari pasangan buat anaknya harus dihargai. Tapi saya tidak setuju juga dengan orang tua yang mengatakan kalau terima aja belum tentu datang lagi, itu mah kan ngancam. Pendekatan yang keliru menurut saya kalau orang tua begitu. Jadi saya selalu bicara pada orang tua yang ya karena kegiatan saya banyak orang tua yang nanya gimana anak saya boleh dijodohkan, oh boleh, tapi jangan mepet dan memastikan kenapa yang mau menjalani anaknya. Tapi orang tua kan punya kriteria, pun demikian kriteria orang tua juga bisa salah juga, bisa salah nilai juga, karena orang tua biasanya menilai orang tuanya kan? Kenalan orang tua punya anak gitu. Tapi pas umroh akhir tahun kemarin ada profesor dari ITB yang umroh dengan menantu dan anaknya. Jadi gimana mereka jadiannya, Prof? Saya suka lari, kata profesor itu. Nah ini menantu saya dulu, mahasiswa saya, dia suka lari juga. Nah setelah itu kami lari bareng di Jakarta, di Monas gitu. Di tengah perjalanan, saya kayak kena serangan jantung. Nah, ini anak ini kan ngurus saya nih katanya rumah sakit. Nah, anak perempuan saya ngeliatin bagaimana dia ngurus saya katanya. Padahal sebelumnya udah datang itu dokter baru pulang dari luar negeri, master TB. Anaknya perempuan enggak. Lihat ini dari situ tuh mereka jadian gitu. Jadi kadang-kadang orang tua tidak langsung menjodohkan. Jadi menjodohkan oleh orang tua itu jangan ditolak dulu gitu ya. Jangan ditolak, karena ada teman saya kata ibunya, tuh nanti teman ibu mau datang bawa anaknya, kamu jodohin ya? Enggak, Bu, lihat dulu, kata ibu. Enggak. Kamu nggak usah keluar, intip aja. Intip lah. Roh disuruh, gimana? Mau. Belum ngobrol udah mau. Baru intip. Prinsipnya kalau orang tua berusaha membantu kita mempunyai pasangan, respon dengan baik. Alhamdulillah. Jadi gini, orang tua akan melihat apakah kita sudah pantas mengambil keputusan sendiri atau belum, dilihat dari kedewasaan kita, termasuk cara kita menolak. Kalau Anda nolak, enggak, kan bukan zaman di sini Nurbaya. Nurhalisa aja udahan, nggak boleh. Itu berarti belum dewasa. Kalau ini ada calon teman ibu nih, anaknya soleh, kagel, iya Bu, iya. Nanti lihat, ya, yang soleh dan kagel teh kayak gimana? Siapa tahu benar soleh, kagel, pinter, bengat, terima aja. Alhamdulillah.
Jadi kalau soal perjodohan, orang tua menjodohkan, respon dengan positif. Tapi jangan sampai parno ancaman. Kalau nggak terima siapa tahu ada yang datang lagi. Orang tua tidak boleh bicara begitu. Itu kata-kata orang tua bisa jadi doa. Ya. Ada orang tua tidak menyarankan. Bagaimana kalau jodohnya kematian? Ya nggak apa-apa. Ya. Di surga nanti Anda dapat pasangan yang betul-betul laki-laki yang soleh, pasangan yang perfect, ya, yang Allah pilihkan. Jadi kalau nanti pasangannya yang penting, yang dilarang itu tidak mau nikah. Dilarang, saya nggak akan nikah. Ya. Usia udah 58 belum nikah, bilang saya nggak akan nikah. Kita mah jam PL ya. Nani Wijaya, terus berapa? Nikah dengan Ayu Rosidi 70-an. Saya ketemu di Panti Jompo, Aki dan ini, si Akinya hampir 80, wanitanya 70 lebih, nikah di Kadang-kadang Asupati suka lihat, mereka suka pandang-pandangan, ini kayaknya si nenek sama Aki ini oke gitu. Dia tanya, kayak senang? Iya, iya, nanti kan 70 sekian dengan 80 sekian. Jadi yang dilarang itu Anda tidak mau nikah itu nggak boleh. Ya, ya. Lihat tadi 4 kali ditolak, akhirnya berhasil juga. Ya. Di Salman ada Pak Hermawan, ya. Aser dulu lulus ITB jadi dosen, ketua Salman. Ada akhwat yang ditaksir langsung dilamar dan ditolak. Kaget Maser, loh kok bisa? Dosen ITB, orang Salman ditolak, kata perempuannya, ya bisa lah. Ya gimana itu? Dan akhirnya beliau mendapatkan yang lebih baik, dapat pelayanan. Jadi yang tidak boleh itu adalah tidak mau nikah. Kalau ternyata di dunia tidak dapat pasangan dan Anda melakukan itu karena Anda menjaga diri, makanya jangan obral diri. Enggak lama ngomongnya karena ada wanita yang soleha, aktivis pengajian, berpikir kritis, di usia tertentu dia nggak tahan karena ributnya keluarga, kamu harus nikah. Akhirnya menikah menurunkan ekspektasi. Dia aktivis masjid, dia pengajian, bahkan sangat kritis. Calon suaminya masih senang main biliar dan merokok. Mungkin untuk sebagian wanita ini nggak masalah, buat dia masalah, tapi inilah laki-laki yang sekarang melamar saya. Gimana? Saya terima aja Pak. Dan pernikahannya hanya 3 bulan. Jadi jangan menurunkan ekspektasi. Anda menjaga diri sampai akhir hayat, tidak menikah, jauh lebih baik daripada ngobrol diri untuk menikah dengan siapa aja asal nikahkan. Bukan begitu. Kalau Anda jaga diri, nanti Allah pilihkan pasangan yang paling baik. Juga yang laki-laki sama, jangan menurunkan ekspektasi, tetap punya standar, tapi jangan sampai standarnya itu terlalu tinggi sedemikian rupa sehingga banyak yang susah untuk mencapainya. Itu Mas. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya teringat dengan salah satu orang yang pernah menolak saya Pak. Jadi waktu itu saya masih ingat 2016 2 kali ditolak, 2017 ditolak. Nah, ada yang menolak saya semasa angkatan. Terus saya aktivis di ITB, terus bikin beasiswa bareng. Terus saya melamar beliau, ingin datang, orang tua bilang enggak. Baik, mau didiskusikan sama orang tua, nunggu seminggu. Akhirnya seminggu kemudian dibalas, saya dikabarin, dan kalimatnya sampai sekarang saya masih ingat. Kalimatnya adalah, Pi, saya sudah, insya Allah sudah melibatkan orang tua dan melibatkan Allah. Dan akhirnya izin untuk menolak. Jadi di sana poinnya menarik, bagaimana dia memutuskan pernikahan ini melibatkan orang tua dan melibatkan Allah. Jadi yang saya pahami berarti ya mungkin melakukan sholat gitu ya Pak ya, meminta petunjuk oleh Allah ini jodoh yang tepat atau jodoh yang tidak seperti itu. Jadi melibatkan orang tua dan melibatkan Allah menurut saya luar biasa. Jadi kita perlu ingat tujuan utama kita menikah itu apa?
bahwa tujuan utamanya yang cari ridho Allah gitu ya. Kalau saya salah satu yang membuat saya ingin nikah waktu tahun 2016 tahun depan itu adalah saya membayangkan nikah itu setengah agama, hebat banget gitu ya, luar biasa nih. Rasanya hal ini sangat luar biasa. Jadi apa yang mau kita upayakan di pernikahannya adalah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Pada saat nanti kita jadi seorang suami, kita akan melakukan apapun itu pekerjaan kita. Anak sekarang biaya sekolah luar biasa Pak, saya juga kaget ya karena anak biaya TK sama KB kadang bisa lebih mahal dari biaya kuliah, luar biasa ya. Luar biasa kuliah kan bisa murah ya, kan ada berapa level dan sebagainya. Insya Allah kalau kita berupaya itu dalam rangka beramal soleh ya Pak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang perempuan, perannya masing-masing punya perannya juga dan niatnya ibadah karena Allah insya Allah semua itu niat dia yang kopi setiap hari halanya luar biasa. Jadi pada saat kita menikah ingat tujuannya itu untuk apa gitu ya. Dijodohkan kita ingat tujuannya apa sih gitu ya. Ya kita perlu melibatkan Allah dan melibatkan Allah. Kalau dijodohkan ya itu tadi jangan langsung ditolak ya. Tapi kita minta izin sama Allah kira-kira apa yang tepat atau tidak. Jadi bagaimana kata mungkin itu sedikit tambahan. Siap. Terima kasih Ustaz. Baik, Akang Teteh, kita akan beralih ke pertanyaan langsung ya. Silakan bagi Akang Teteh yang mau bertanya secara langsung boleh acungkan tangannya. Ya, lihat teknis dulu ya. Oke ya Kak. Boleh deh memperkenalkan diri dulu langsung jawab pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cibiru. Nah, nyambungnya yang barusan dibahas gitu. Saya ingin bertanya itu yang mengenai seperti apa sih cinta di dalam pernikahan atau kepada pasangan gitu, antara cinta dan kerealistisan hidup itu posisinya seperti apa? Karena berhati-hati gitu ya, saya pernah menjalin hubungan gitu mungkin ya punya tujuan gitu menurut saya gitu ya, dan saya cinta banget gitu sama orangnya, tapi akhirnya kecewa entah karena alasan apapun lah ada gitu. Kemudian saya pernah dekat dengan orang, kalau ngomongin perasaan biasa aja banget, biasa aja, tapi saat saya kenal dengan orangnya gitu kayak dari agamanya bagus, dari ininya, dari perlakuannya, dari segalanya, dan kalau saya lihat itu lebih realistis, aman gitu buat kedepannya gitu. Dan dulu saya itu berprinsip nanti kalau ketemu pasangan itu harus banget kenal dulu orangnya, harus cinta dulu. Tapi berjalannya waktu, kemudian pengalaman jadi mempertanyakan gitu posisi cinta, karena kadang cinta mah nggak pakai alasan gitu di hati teh orangnya seperti apa, tapi ada gitu rasa mungkin suka, tapi kalau mulai dewasa tuh lebih ke tapi ini mah gini deh orangnya gitu, jadi kayak lebih realistis. Jadi antara sebagai perempuan ini mah bertanyanya antara cinta dan kerealistisan itu baiknya yang mana gitu dan harus seperti apa, itu pertanyaannya. Maaf kalau berbelit-belit, terima kasih. Antapani dan Cibiru, apa tuh? Cibiru apa tuh? Cinta? Bukan Antapani, antara cinta tapi nggak berani. Tali temali rumah tangga ada di materi itu ada 4. 1 cinta, yang kedua mawadah, yang ketiga rahmah, yang keempat amanah. Cinta perlu, tapi cinta yang bersahaja aja cukup. Suka ada, kan by definisi cinta itu perasaan positif yang kuat. Ya kuatnya berapa ampere nggak tahu. Mungkin cukup 5 atau 6 ampere, tapi ada gitu. Ada kangen, ada getaran, ada suka. Mungkin karena bicara, mungkin karena tampilan, mungkin karena performance, pokoknya ada lah sesuatu yang membuat kita jatuh cinta kepadanya. Tapi itu tuh sehebat apapun bisa hilang, karena sifatnya masih sifat yang duniawi yang bisa berubah ya.
Kalau cintanya itu karena sifat-sifat dunia semata, percayalah dunia itu cepat jadulnya. Cinta banget sekarang. Pulang lagi udah B aja. Jadi cinta perlu tapi nggak perlu yang menggebu-gebu. Rumah tangga yang sakinah tidak harus dibangun dari cinta yang luar biasa, yang berani berkorban. Pokoknya mah demi dia akan kulakukan apapun. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Turun Sahara aku kejar. Kata beberapa menteri. Karena cinta yang seperti ini, cinta manusiawi yang boleh human, ya human. Cinta manusia biasa, suka gitu, ya. Ini memang dasarnya begitu. Tapi ini bisa cepat hilang, makanya kalau yang kedua tuh mawaddah. Mawaddah itu kekosongan hati atau hati yang lapang. Untuk apa? Hati yang lapang untuk bisa menerima kekurangan pasangan. Saya jatuh cinta pada istri saya, tapi dia kan kayak kesalahannya sebanyak bilangan bintang di langit. Tapi cintanya pada saya dan cinta saya padanya seperti matahari. Begitu cinta udah bicara, kesalahannya ya sirna. Mawaddah itu hati yang lapang. Sedemikian rupa sehingga ya siap dengan kekurangannya. Ya, tapi manusia mah namanya manusia. Kalau pasangannya kesalahannya terlalu sering juga enak juga. Sama wadah, oke, wadah kan lama-lama pinuh gitu ya. Mau wadah yang besar, kosong, tapi tidak bisa pinuh. Makanya ada yang ketiga, rahmah. Rahmah itu apa? Cinta kasih yang sedemikian rupa tulusnya, tanpa pamrih, tanpa ingin dibalas. Bahkan kalau sudah rahmah yang bicara, segera memaafkan pasangan sebelum yang bersalah itu minta maaf. Itu sudah rahmah. Ya. Kalau mawadah, aku mencintaimu karena rahmah, aku mencintaimu meskipun. Tapi kan namanya manusia ya, yang rahmah mah Allah, Rahman Rahim. Allah mah saking sayangnya pada hambanya, orang tukang maksiat aja dikasih rezeki dan dikasih jalan pulang, taubat. Pada hijrah, pada taubat, dulu peminum, dulu penjudi, kok Denis jadi ustaz. Ya sayangnya Allah tuh, dikasih jalan pulang. Manusia kita disakiti berkali-kali, dibohongi berkali-kali. Apa rumusnya kita bertahan? Amanah. Pernikahan adalah amanah. Amanah itu apa? Pemberian yang disertai rasa aman, rasa percaya, karena yakin bahwa yang diberikannya itu akan aman. Aman, amanah, itu dalam satu rumpun kata. Jadi ini pernikahan amanah Allah. Tidak semua orang dapat pasangan, saya dapat. Tidak semua orang nikah, saya nikah. Amanah orang tua sudah percaya. Amanah dari diri kita sendiri. Jadi bukan cuma cinta yang perlu jadi bekal, tapi mawaddah, rahmah dan amanah. Kalau cuma sekedar cinta, cepat habis. Ya. Itu Mas. Terima kasih banyak Pak. Saya teringat sama satu pertanyaan ya. Jadi saya pernah ditanya, cinta itu sebenarnya kata apa ya? Kata sifat, kata kerja, atau kata benda gitu. Tapi satu ketika saya dikasih cerita kisahnya Umar bin Khattab, mungkin Pak Budi nanti boleh mengkoreksi ya, saya mungkin banyak begini. Satu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah menyampaikan atau mengikrarkan ya Rasulullah, saat ini aku mencintai engkau sama rasa cintanya dengan sebesar rasa cintanya kepada diriku sendiri. Jadi bagi Umar itu sudah menjadi sebuah pencapaian, rasa cintanya kepada Rasul sama seperti rasa cintanya kepada diri Umar. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dunia dan seisinya. Dan setelah disampaikan seperti itu apa yang dilakukan sama Umar bilang, baik ya Rasulullah, setelah saat ini saya mencintai engkau melebihi dunia dan seisinya. Jadi dari sana saya dikasih tahu bahwa
Cinta itu kata kerja, Vi. Kata kerja yang bisa kita geser kepada sesuatu yang semestinya. Semestinya apa sih gitu ya? Seharusnya itu yang baiknya seperti apa? Kita bisa geser rasa cinta itu. Jangan sampai kita merasa, duh aku udah kesengsem banget. Kesengsem itu bahasa apa? Jawa ya? Bahasa Indonesia atau Sunda? Sunda Indonesia. Kesengsem banget. Seseorang kepincut gak bisa berubah. Pokoknya aku cintanya sama dia aja. Padahal ternyata salah. Padahal ya, padahal ternyata orangnya nggak benar dan sebagainya. Kita harusnya bisa merubah rasa cintanya kepada sesuatu yang benar. Bukan berarti rasa cinta itu saklek, nggak bisa dirubah-rubah. Cinta itu adalah sebuah kata kerja yang bisa kita geser kepada yang semestinya. Mungkin itu sedikit namanya Pak. Tapi yang paling penting cinta itu katakan, Mas. Siap. Oke, selanjutnya kita beralih ke peserta Ika dulu ya. Kakak-kakak ada yang mau nanya? Kakak, boleh perkenalkan, lalu pertanyaannya langsung. Berdiri aja, berdiri, biar kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan Ustaz, nama saya Ovi. Saya dari Kuningan, Jawa Barat, ya, bukan Jakarta. Iya. Jadi pertanyaannya kan apa ya? Kalau kita dari ketika pernikahan ingin berkeluarga dan ingin punya anak-anak yang bisa melanjutkan ya jadi keluarga juga gitu ya. Seminimalnya kalau saya Muslim, anak saya juga pengen jadi Muslim yang baik seperti itu. Nah, lebih pengen tahu pengalamannya dari Ustaz Budi dan juga Kak Lutfi, bagaimana sih cara dalam tanda kutip mengislamkan anaknya kayak gitu. Kan biar kita juga bisa siap kan kita harus bagaimana ya, entah itu cara ilmunya maupun caranya untuk anak kita juga seminimalnya sebaik kita lah dalam menjadi Muslim yang baik seperti itu. Mendidik anak, satu, memperkenalkan dengan ibadah, ya. Memperkenalkan konsep-konsep keislaman. Dulu musim kaset, waktu anak saya kecil masih pakai kaset, pita kaset, dan saya beli kaset yang berulang-ulang karena kaset kan kusut, udah dimasukin ke freezer masih kusut juga. Itu ada lagu yang bagus-bagus. Saya mengajarkan pada anak saya tentang alam kubur, tentang akidah. Di lagu, ada lagunya, siapakah Tuhanmu, apa agamamu, siapakah nabimu, apa kitabmu. Tuhanku adalah Allah, agamaku, nabiku, kitabku. Tangan di atas. Ya. Jadi pendekatannya melalui pendekatan anak-anak kan. Dikasih teladan, dikasih contoh. Sholat, dia melihat, ngaji, dia melihat. Dikenalkan dengan komunitas kita, diajak main ke masjid, berinteraksi. Jadi anak-anak itu kan melihat dengan mata dan hatinya apa yang terjadi pada orang tuanya. Jadi tidak bisa by design yang yang pura-pura, karena dia akan melihat yang originalnya kayak gimana. Jadi mendidik anak ya tanamkan nilai-nilai tauhid, tapi dengan cara-cara yang kayak tadi. Kalau itu masalah alam kubur kan, sini lampu dimatiin, nanti di kuburan gini, anruko, nabiuko, si anan, diajak ke kuburan, nanti kamu meninggal, di alam kubur nanti kamu ditanya, manruko, nabiuko, saya suka banget. Ya, pendekatan pada anak mah berbeda kan. Yang penting adalah, yang paling penting berikan teladan. Pun demikian, ya, kemarin baru ada teman yang ngobrol. Anaknya begitu lulus kuliah, nggak sholat, padahal dia hafiz 5 juz. Pergi sekeluarga, subuh ke masjid, ada perempuan berkerudung seperti teteh-teteh. Kamu lagi halangan? Enggak. Terus kenapa nggak sholat? Enggak aja. Nggak sholat? Enggak. Ya udah kata bapaknya. Ibunya kan,
Terbanyak nih, gak usah, biarin aja, udah gede. Kata ibunya, mesti dibiarin, ya gak dibiarin. Tapi anak zaman sekarang udah merasa pinter, merasa tahu konsep, tahu agnostik, tahu perbandingan agama, segala macam. Jangannya cuma satu, kata teman saya, doakan. Minta ke Allah, serahkan ke Allah, doakan. Berdebat sama anak sekarang, melalui Inter. Lebih pintar daripada orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu Immanuel Kant, Heidegger. Wah, filsafat yang luar biasa. Anaknya ngelotok tuh. Jadi kalau balik lagi, dan alhamdulillah anak itu sekarang udah sholat lagi. Ada aktivis dakwah yang kemudian bilang, gue ateis. Hah? Ateis? Padahal kalau ketemu biasanya sama teman saya tuh di masjid. Wow, bicara tentang kehidupan bermasyarakat. Tiba-tiba jadi ateis. 3 tahun lagi ketemu. Gimana kabar lu? Masih ateis? Sekarang agnostik, lumayan. Alhamdulillah dari ateis ke agnostik. Dia percaya lagi Tuhan. Nah jadi kan menemani Adam mah, anak itu kan titipan ya. Dari Allah kita mah hanya bisa menjalani, terutama memberikan teladan, memberikan contoh dan mengisi hatinya dengan nilai yang bagus. Turun Pak, saya jadi teringat lagunya Raihan, iman adalah mutiara. Mana tuh Kang? Saya suaranya aja. Tapi menarik sekali lagu itu bahwa iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Dia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Gimana? Terus mau tanya tapi poinnya adalah bahwa iman itu memang tidak bisa diwarisi. Bahwa ayahnya Ustaz tadi betul sekali bahwa memang ya belum tentu anaknya bakal taat terus. Dan yang jadi PR di Indonesia adalah kita terlalu sering menyalahkan anak kita untuk belajar hukumnya tanpa diajarin dua itu. Ya, kalau saya dengar podcast yang menarik, podcastnya Putbar terbalik antara Kaji dengan Ustaz Elisha itu menyampaikan tentang itu bahwa di Indonesia ini anak-anak itu dipaksa untuk belajar hukumnya. Ngaji. Ini dari kasih tahu kenapa harus sholat, ngapalin. Ini dari kasih tahu kenapa yang lain. Padahal kalau ingat di Mekah itu kan fondasinya dulu harus itu kalau hukumnya. Di kita masih terlalu banyak berhukum pada hukum daripada wahyu. Yang kedua adalah saya pernah diskusi sama teman waktu masa kecil waktu itu ketemu, dia pernah cerita satu kalimat yang menurut saya menarik banget. Tapi kita sebagai orang tua kan melihat anak itu sebagai second chance-nya. Seolah ini adalah kesempatan keduanya kita lahir lagi gitu ya. Saya ingin anak ini harus lebih baik daripada saya. Dan itu yang dilakukan sama orang tua zaman sekarang. Saya waktu kecil belum bisa ikut banyak kegiatan. Anaknya akhirnya diikutin sepatu roda. Anaknya ada apa yang baik-baik, balance baik. Ikut apa-apa. Zaman dulu kita nggak punya kesempatan untuk bisa saya pribadi nggak punya kesempatan. Jadi akhirnya membuat anak ini menjadi second. Termasuk saya dulu nggak banyak ngaji. Jadi orang tua apa ini second chance saya masukin ke TPG. Oke ngaji ini bagus. Tapi nggak diamalkan gitu adanya. Bapaknya sendiri nggak. Dan akhirnya itu jadinya anaknya jadi sekedar ini mah memang budayanya harus waktu kecil. Pokoknya nanti setelah SD selesai udah nggak TPG lagi, udah selesai gitu. SMP udah nggak ikut TPG, udah fokus di ekskul di sekolah, pulang sore udah nggak ngaji lagi. Karena di anak-anak di keluarga, karena orang tua membayangkannya ini second set dulu dititipin aja, diarahin aja. Kalau mau apa dan sebagainya, tapi orang tuanya sendiri nggak mau ikut belajar bersama. Jadi itu memang jadi PR bersama. Ya saya pribadi anaknya masih di usia 7 tahun Pak. Sama 4 tahun masih proses belajar juga bagaimana kita betul namanya anak melihat dari orang tua sangat copycat banget ya, meniru itu luar biasa. Jadi upayakan kita hidupkan dulu di lingkungan keluarga, jangan hanya sekedar anak dan tanamkan buahnya kenapa baru ke anak. Terima kasih.
kan atas pertanyaannya ya. Yang lain masih bahas pernikahan, ini udah kebahas parenting aja ya. Nggak apa-apa parenting ya. Oke, kita kembali lagi ke yang akhwat. Wah, bayangin ngaco nih. Oke, turun dulu. Yang mau bertanya silakan angkat bukunya. Duluan. Boleh deh, silakan perkenalkan dan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Bahwa karakter pasangan itu setelah menikah bisa jadi dia berubah beda dari apa yang kita nilai saat ta'aruf. Nah, berarti apakah saat ta'aruf itu bisa menjadi acuan kita untuk menilai karakter pasangan? Karena pada akhirnya nanti bisa jadi berubah dan kembali lagi gitu bagaimana kita memandang menerima selera aktif tadi. Atau ta'aruf itu sebetulnya lebih kepada acuan untuk menilai apa sih? Mungkin yang kedua, kalau misalnya kita melibatkan Allah, bagaimana cara kita membedakan antara memang ibadah petunjuk Allah itu dengan gangguan dari misalnya syaitan Allah itu untuk menahan kita tidak ibadah petunjuk. Ya dulu waktu antum ditolak dan dia bilang saya sudah melibatkan orang tua dan betul, dia jawab saya juga sudah melibatkan Allah. Karakter itu bisa dinilai dari berbagai sisi. Ya, kalau Anda di dunia kerja nanti ada KPI, Key Performance Indicator. Dan KPI itu dinilainya bukan oleh user saja, tapi juga oleh yang setara dan oleh tim. Nah, jadi ketika menilai karakter, Anda bisa bertanya pada lingkungannya. Makanya tahu di mana aktivitasnya, ketahuan. Dan jangan terjebak oleh penampilan. Ya. Ustaz Agus, teman saya naik angkot. Di angkot itu ada 3 orang yang merokok. Yang satu manusia biasa kayak saya. Yang 2 anak pang. Ya. Kemudian angkot berhenti, ada yang naik, ibu-ibu bawa bayi. Yang matiin rokok teh anak pang. Padahal mana ya orang? Yang bukan anak pangnya terus saya ngerokok. Jadi karakter personality bisa didapat juga dari keseharian. Makanya memang kalau bisa cukup waktu untuk saling menilai dalam sebuah aktivitas, proyek bersama. Orang curang atau tidak bertanggung jawab atau tidak kelihatan dari aktivitas. Makanya kalau tidak punya waktu boleh bertanya ya kepada lingkungan di mana dia berada. Gimana sih dia sehari-hari? Tuh bikin proposal CV-nya keren banget. Dan begitu dilihat, dia udahlah. Kenapa? Enggak lah, gitu ya. Nah jadi boleh di-combine, dibandingkan. Penilaian itu semakin baik cara menilainya, insya Allah semakin ajeng hasilnya. Ya. Jadi jangan kena halo efek. Kalau efek itu kesan pertama, kesan pertamanya terlalu baik, terus kita jadi nggak bisa kritis. Ya begitu datang tuh, banyak berbeda banget lah, gitu ya. Lalu itu halo efek namanya. Pengaruh oleh kesan pertama yang membutakan. Jadi dicek aja. Nanti dia marah kalau dicek. Ya kan belum siapa-siapa. Kalau dia marah dicek, berarti ada masalah. Jadi biasa saja kita cek and recheck. Kalau saya ke temennya, dia mengaku aktif di mana, oh di organisasi itu jadi apa? Tentu cara bertanyanya bukan kayak detektif Conan. Bertanya sebagai teman. Jadi cara kita, apakah penilaian kita pada calon kita itu bisa benar? Bisa salah? Bisa. Makanya supaya lebih mendekati kebenaran, bukan hanya pada sudut pandang kita, libatkan orang lain, teman kita, sahabat kita. Menurut kamu gimana? Ulanglah. Emang kenapa?
Aku feeling aja nih. Feeling berlaku kan? Berlaku karena ada jurusan baru feeling engineering. Jadi orang tua dilibatkan makanya. Menurut orang tua kita gimana? Menurut teman kita gimana? Semakin maksimal ikhtiarnya, semakin didapat hasil benar dan makin ajak sesudahnya. Pun demikian manusia tetap bisa berubah. Sepanjang perubahannya tidak menyentuh yang prinsipil, itulah perjuangan. Tapi kalau waktu ta'aruf sholat jadi itu sholat, ya itu mah prinsip ya. Waktu ta'aruf menilai pakai nilai Islam, begitu sudah nikah nilai Islam ditinggalkan, ya nggak bisa. Dan kedua-duanya. Oh, ciri-ciri jawaban dari Allah bukan gitu kan melibatkan Allah gitu ya. Ciri-ciri jawaban dari Allah itu kalau memang nilai-nilai yang ada pada orang ini adalah nilai-nilai yang memang dibenarkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang salah secara syariat. Kedua, ya feeling tadi. Orang tua bilang jangan. Ya sudah, samina wa ata'na, melibatkan Allah. Allah menyuruh orang tuanya untuk bilang tidak. Bukan berarti jelek, ternyata bagus. Ya. Bukan ternyata salah, bukan pasti salah, ternyata benar. Jadi dia tidak cocok untuk saya, belum tentu tidak cocok untuk orang lain, gitu. Jadi cirinya dari Allah itu yang paling utama adalah bahwa nilai-nilainya itu tidak menyalahi syariat. Saya tidak suka pada dia, saya ikhtiar juga, pokoknya nggak suka. Padahal baik, perempuan yang baik, ibadahnya baik, tidak ada alasan. Orang tua juga nggak berpendapat, pokoknya mah nggak suka. Nah, nggak bisa. Mas, ngapain mas? Betul Pak, saya teringat sama kisah, saya lupa kisah dari mana ya, ada seorang murid Pak, dia ingin melamar putri dari ustadznya atau syekhnya, menyampaikan maksud kepada syekhnya, oh iya baik kata syekhnya gitu. Tapi ternyata 1 bulan gak ada kabar, baru 1 bulan kemudian menyampaikan ke anak tersebut, yang anaknya sudah nggak berekspektasi bahwa diterima nih karena 1 bulan gak ada kabar. Ternyata diterima sama bapaknya. Ternyata selama 1 bulan ini bapaknya mencari tahu anak ini kondisinya seperti apa dan sebagainya. Dan memang betul bagaimana kita butuh waktu untuk mencari tahu. Saya waktu proses, saya pernah ditawarin CV, ini saya tolak karena saya pernah menolak juga. Jadi ditawarin CV, saya tahu orangnya sesama TV sama juga. Tapi saya belum tahu detail. Akhirnya saya bertanya kepada teman yang tinggal bareng salah satu asrama. Saya bertanya, mencari tahu dan sebagainya. Kalau pernah berkegiatan bareng atau bahkan berniaga bareng itu luar biasa. Jadi kita tahu karakter orang itu akan seperti apa. Nah, tapi yang menarik memang terkait tadi ya, di mana ciri-ciri Allah ini kayaknya ini nih sudah jawaban dari Allah atau tidak. Kalau saya entah kenapa melihat pernikahan ini biasanya jalannya itu tidak disangka-sangka ya Pak ya, biasanya ya. Seperti misal tadi yang diceritakan Pak Budi, kisahnya Pak Hermawan. Nah, saya juga mungkin sedikit cerita Pak Budi. Saya dengan istri yang sekarang itu dulu saya aktif di Salman, istri yang istri saya. Hati-hati kan. Dengan istri saya ini sebelumnya saya di BMK kaderisasi, saya sebagai manajer, istri saya asisten manajer. Kita setiap hari datang ke kantor, setiap hari ada rapat. Coba bayangkan gimana caranya saya menyampaikan maksud kepada beliau ya, asisten manajer. Kalau ditolak, coba bayangkan. Teman-teman bakal rapat setiap hari dengan orang yang menolak ya. Saya udah nggak kebayangkan gimana. Akhirnya waktu itu ada program jalan-jalan ke Jogja, Pak, studi tour. BMKA ke Jogokarian, ke tempat-tempat lain di Jogja. Saya waktu itu masih jadi calon, berarti belum masih asisten manajer. Berangkat kita ber-17 atau 19 orang. Nah, setelah jalan-jalan sana, pulangnya itu ada break 3 harian libur. Karena akhir tahun waktu itu. Jadi saya punya keberanian Pak, walaupun ditolak saya punya waktu 3 hari untuk healing gitu. Dan waktu mau menyampaikan pun, saya kan tinggalnya di Jawa Pak, dari Jogja, yang lain pulang ke Bandung, saya
turun di Kebumen di tengah jalan menuju Banjarnegara. Nah pada saat break di tengah jalan di Kebumen, orang-orang pada sholat, setelah selesai sholat yang lain mau melanjutkan, saya manggil asisten manajer itu. Dan saya masih nggak berani untuk menyampaikan secara langsung. Saya menulis kertas, saya bilang, ini ada titipan, saya bilangnya gitu, ada titipan saya kasih, dan dia baca. Terus dia nanya, ini dari siapa? Padahal dia tahu di tulisan saya gitu ya. Saya bilang, ini dari saya, dari aku gitu. Nah, yang sebelum-sebelumnya Pak, kalau kan saya pernah 4 kali ditolak, itu biasanya mereka berpikir Pak, 1 minggu, dia kasih waktu aku 1 minggu sih, kasih waktu aku 1 minggu. Nah, itu nggak ada 1-2 menit, dia langsung jawab. Jawabannya adalah, maaf saya sedang berproses dengan orang lain. Yang ini yang saya menikah, saya sedang berproses dengan orang lain, jadi saya sejatuh-jatuhnya. Sudah ditolak 4 kali yang lain gitu ya. Ini dengan asisten manajer, saya nyampein yang lain butuh waktu kan gitu ya. Kalau ini langsung dijawab di detik itu juga, ya, maaf saya sedang berproses dengan orang lain. Wah, untungnya pada pulang ke Bandung saya sendirian ya. Saya berenung dan saya di sana sampai di titik saya pas waktu itu lagi baca novelnya, saya lupa Tereli itu asalnya. Novel Pulang, oh ya Pulang. Novel tentang pulang. Di sana diceritakan jangan-jangan kita suatu ketika terlalu jalan jauh sampai kita mau pulang. Jadi saya berpikir kayaknya saya untuk pulang kembali ke jalan yang awal itu pulang saya harus pulang. Setitik nadir itu sampai ternyata plus satu yang saya pulang kampung ke rumah orang tua. Kita makan biasa kalau pulang bareng sama orang tua diajak makan bebek. Itu makanan enak di Banjarnegara dan rasanya hambar. Rasanya hambar, ada rasanya. Makanan yang saya itu rasanya benar-benar hambar. Sampai H+1 malamnya tiba-tiba saya dapat bilang, orang tersebut bilang bahwa kepikiran terus nih, sepanjang jalan kepikiran sampai akhirnya saya coba nanya ke orang tua. Katanya kalau ada yang punya niat baik mah datang aja. Kata orang tua istri saya, katanya kalau ada yang punya niat baik mah datang aja. Jadi saya diundang oleh orang tua itu. Ternyata istri saya memang sedang berproses, tapi laki-lakinya nggak datang-datang. Udah mencoba kenalan, tapi selama 6 bulan atau berapa lama nggak jadi datang-datang dan nggak jadi benar-benar menyampaikan. Jadi sama orang tuanya, ya kalau ada yang baik mah datang. Saya datang Pak. Dan pada saat saya datang, jadi ternyata istri saya termasuk orang yang lugas ya. Jadi karena dia sedang berproses, dia bilang ada yang datang lagi nih, gitu ya. Istri saya ada yang datang. Oh iya kalau ada yang datang mah bagus, berarti dia nggak niat pacaran, kata yang lagi berproses sama ini. Nah waktu saya datang ke orang tuanya, yang sedang berproses datang juga ke orang tuanya Pak, barengan gitu ya. Di sana wah saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi ternyata akhirnya jalan itu benar-benar mengarah pada akhirnya saya jadi jodoh. Jadi saya menganggap bahwa pernikahan kita nanti itu pasti datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan jalan yang tidak disangka-sangka ini adalah jawaban dari Allah, insya Allah. Itu cara yang terbaik. Mungkin itu. Yang penting ikhtiar, dan ketika ada peluang maju. Ikhwan harus punya keberanian yang hebat. Banyak ikhwan yang nggak punya keberanian, akhwat segini banyak kasihan. Karena ikhwannya pada nggak berani. Dia kan. Bahkan kisah teknologi diangkat jadi film. Oke lanjut. Dari Ikhwan lagi, ada yang mau bertanya, akang-akang? Kalau tidak ada, langsung ke Akhwat lagi. Gimana? Oke. Silakan ya Akhwat yang mau bertanya. Wah, ada yang langsung lagi ya. Seperti biasa turun lagi ya. Silakan yang mau bertanya boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Bandung. Izin bertanya Ustadz, tadi bersinggungan dengan apa yang Ustadz paparkan bahwa dijodohkan dengan teman itu lebih kuat, lebih langgeng daripada nyari sendiri gitu ya Ustadz. Gitu. Apa korelasinya gitu antara dijodohkan dengan teman dengan lebih kuat daripada nyari sendiri? Yang pertama, dan yang kedua, apa langkah pertama kita ketika misalkan ada teman kita yang mau menjodohkan dengan orang laki-laki? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian tadi itu yang menjodohkannya orang tua. Jadi orang tua memilihkan.
Jadi bukan teman ya, tapi orang tua yang memilihkan. Kenapa orang tua bisa jadi akurat? Karena bagaimanapun orang tua itu biasanya lebih dingin ya. Tidak sedang jatuh cinta gitu kan, nggak lagi bucin gitu. Jadi lebih tenang, lebih objektif. Jadi kalau dipilihkan oleh orang tua, survei membuktikan lebih awet. Ya. Bagaimana kalau teman? Teman boleh baik, ya. Teman boleh. Tapi usahakan teman yang mau menjodohkan kita tuh udah punya pasangan. Takutnya nanti nikung. Kita disuruh dijodohkan, tahu jadinya sama dia. Teman membantu nggak ada masalah, ya. Teman yang kita tahu punya nilai yang sama dengan kita. Siapa tahu dia qadarullahnya dikenalkan oleh Allah dengan calon kita yang memang tidak ada di orbit kita, adanya di orbit teman kita. Aku punya teman kayak cocok sama kamu. Tahu dari mana? Udahlah, aku kan tahu kamu kayak gimana. Dia teman kantor. Oke, sok kenalan. Nah, jadi boleh-boleh saja, ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya teman kita memang tergantung pada si teman ini ya. Dia punya kemampuan menilai seperti apa, tingkat kedewasaan seperti apa. Jadi tidak otomatis teman yang menjodohkan jadi baik atau tidak baik. Tapi kalau temennya punya tingkat kedewasaan yang baik, kemampuan menganalisa yang ada tuh orang-orang gitu ya. Teman kita yang lebih psikolog dari psikolog gitu. Tahu pokoknya lu mah gini lah, cocoknya kayak gitu tuh. Ya sudah, nggak ada masalah gitu. Ada poin tambahan karena kita bisa punya orang yang mengenali dia di kehidupan yang tidak kita lihat. Mana lebih baik dengan nyari sendiri? Tidak lebih baik, cuma ada plus minusnya. Nyari sendiri syaratnya tadi berinteraksi, melihat pengalaman, memahami nilai-nilai yang dia jalankan, itu bisa menjadi baik. Cuma ya tadi kita juga bisa aja pernikahan tuh nggak disangka-sangka gitu ya. Bisa married by accident ya. Accidentnya tuh accident. Kalau dulu ada cerita di Jogja Mas. Ada orang naik andong di Jogja tuh ada andong. Tahu andong? Kereta kuda. Nah yang naiknya tuh dua orang, bapak-bapak sama pemuda. Si bapaknya bersin. Alhamdulillah. Kemudian jawab, biar kamu kau ya di kumpulan. Dan gitu si bapak nanya, nak mau kemana? Mau kesana. Boleh mampir dulu ke rumah bapak? Oh boleh kan? Mampir. Mau minum apa? Teh? Teh mana pak? Duh, teh manis. Yang bawa teh manis putri si bapak. Bapak nanya, udah punya calon belum? Belum pak. Mau dengan anak saya? Mau? Jadi. Jadi ya gitu jodohmu ya. Kadang-kadang tidak terduga, tapi kita manusia harus ikhtiar. Mas. Baik, Kak Pak. Saya punya dua putri Pak. Dan pada saat saya punya putri, saya ternyata merasakan bahwa seorang ayah pasti ingin yang paling baik untuk anaknya. Saya nggak bisa melihat anaknya saya kenapa-kenapa ya. Anak saya pernah jatuh di kamar mandi, teman-teman, dan harus dijahit. Dan waktu dijahit karena masih anak kecil nggak bisa, pasti berontak di rumah sakit dan dipegangin, dan saya pegangin bagian kepala. Anak saya nangis dan saya ikut nangis. Walaupun emang udah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya, tapi saya sangat nggak bisa melihat anak saya nangis. Maka kalau ada orang tua yang menjodohkan anaknya, yakinlah orang tua pasti ingin yang paling baik untuk anak. Walaupun tetap akan ada satu dua orang yang mungkin berbeda ya Pak ya, mungkin dengan background keluarga dan sebagainya, tapi untuk keluarga yang bagaimana mesti yang baik, insya Allah bapak atau orang tua pasti akan paling menentukan memilih yang paling baik. Yang kedua memang proses tadi pernikahan setiap orang beda-beda. Saya mendapatkan cerita dari banyak orang. Salah satunya teman ada yang datang ke orang tuanya, pada saat datang sama orang tuanya dites, Pak. Coba baca Quran surat Maryam. Ayat pertama langsung lulus Pak. Ya, amin sholat gitu ya. Kan cukup. Jadi udah bisa baca Al-Quran. Kan kadang ada yang nggak bisa dan sebagainya gitu ya. Ada yang datang
sampai diminta untuk presentasi, bikin proposal hidup presentasi. Setelah presentasi Pak, gimana kalau kamu nikahnya sama adiknya aja? Dua katanya gitu. Terus akhirnya nggak mau, saya maunya dengan yang ini aja. Jadi benar-benar sebagainya. Jadi setiap jalannya pasti akan berbeda-beda, tapi yakinlah orang tua akan benar-benar memilihkan yang terbaik. Dan kalau teman menjodohkan itu bukan menjodohkan ya, biasanya banyak yang mikir tentang ini. Kayak misal, ada nggak kenalan akuan atau kenalan akuat, ini ada nih teman yang memang belum menikah dan sedikit. Karena saya sangat meng-highlight ayat yang memang kalimatnya adalah maka nikahkanlah orang yang membujang di antaramu. Dan inilah yang jadi PR orang Indonesia saat ini, yang mungkin bahkan sampai sebagian menundanya cukup lumayan waktunya Pak. Sampai usia 30-an dan sebagainya, entah masih mikirin karir, yang mungkin sekarang kadang orang-orang bilangnya indis ekonomi ya. Indis ekonomi harus bisa mempersiapkan uang dan sebagainya. Padahal saya membayangkan nikahkanlah orang yang membujang di antara, mungkin emang memerintahkan ada yang bujang nih kamu kan belum menikah kan, ayo nikah gitu. Jadi rasa-rasanya memang kita kalau bisa membantu ya kita akan bantu. Jadi kalau ada teman yang nitip, biasanya betul kalau bisa memang sudah menikah ya, sudah menikah, ada yang nitip proposal seperti apa, ada punya kendala atau enggak, itu hal yang lumrah dan mungkin ada bisa nitip. Mungkin itu. Siap. Selanjutnya ada lagi yang teteh? Oke, belakang ya. Ini akan teteh punten kenapa lampunya kurang terang, karena emang sebagian lampunya lagi bermasalah, jadi semoga bisa tetap kondusif ya walaupun tidak seterang itu. Jadi maaf ya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Seperti tadi yang telah disampaikan ya oleh Ustadz, bahwa pernikahan itu adalah momen ketika kita bertemu dengan jutaan problem ya, bertemu dengan banyak ujian. Jadi bukan hanya kebahagiaan saja gitu. Bagaimana untuk kita semua di sini bisa mempersiapkan mental tersebut gitu, menghadapi ujian yang akan mungkin semakin bertambah dari sebelumnya gitu. Karena mungkin kita banyak dipengaruhi atau dimasuki hal-hal yang indah-indahnya saja dalam pernikahan tanpa dibangun persiapan terkait menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Misalnya banyak atau mungkin saya pernah membaca sebuah postingan yang mungkin menggiring opini bahwa cukup gak usah menikah gitu, karena masalah udah banyak saat sendiri gitu. Ngapain harus menikah jika harus menambah beban hidup lah, ibaratnya kayak gitu. Bagaimana kita agar tidak terpengaruh dengan pernyataan tersebut, dan bagaimana kita semua mempersiapkan mental agar siap menghadapi ujian-ujian nanti di pernikahan. Terima kasih. Ya, konsep itunya kan salah. Postingan itu salah. Ayatnya udah jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj, pasangan. Pasangan itu adalah sesuatu atau yang tidak bisa sempurna tanpa kehadiran bagiannya yang lain. Dia baru sempurna kalau pas bagian yang lain datang. Jadi berumah tangga itu ibadah. Kalau ketemu dengan kesulitan, emang yang gak nikah gak ada kesulitan. Justru mungkin lebih banyak kesulitannya yang tidak menikah. Yang menikah punya masalah, yang tidak menikah punya masalah juga. Malahan kalau masih kuliah nikah, itu banyak masalah terselesaikan. Ya, tempat kos jadi lebih murah, 2 dipakai 1. Ada namanya Adi dan Eva, anak psikologi Unisba. Semester 3 nikah. Mereka pacaran di kampus sih, kalau nggak salah sih ketemu di kampus. Terus kata orang tuanya jangan pacaran, tapi nggak bisa nih. Jadi gimana Di? Aku mau izin nikah, tapi katanya masih tetap minta dikirimi oleh orang tua. Jadi mereka nikah semester 3, dan kata orang tuanya nggak usah mikir kerja, pokoknya seperti biasa, iuran bulanan dikasih. Nah jadi biaya kos lebih hemat ya, untuk kamar berdua.
Ini kejadian tahun 97, 98, lagi reformasi, orang demo dia kawin. Saya mau nyeritain lagi itu, saya cek dulu. Tahun lalu saya cek, saya tracking. Itu si Adi sama si Eva di mana? Ada yang tahu? Tahu, Mas. Mas kenapa? Saya mau WA. Saya WA, Di, masih ingat saya? Mas Budi, ada apa? Kaget, puluhan tahun. Kamu masih nikah sama Eva? Masih. Punya anak berapa? 3. Anaknya gimana? Anak saya nggak ada yang mau ngikutin jejak saya tuh. Maksudnya apa? Pada nggak mau nikah muda. Menikah itu ibadah. Menikah itu jalan menolong Allah, wujud menolong Allah. Dan kata Allah, barang siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong Allah, Allah akan meneguhkan kedudukannya, dan Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Rumah tangga ada yang bahagia, ada yang tidak. Tapi yang tidak berumah tangga juga banyak yang tidak bahagia, ya, dan sedikit yang bahagia. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang tidak berumah tangga. Hal-hal kecil dalam rumah tangga bisa menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Jadi supaya siap mental, bagaimana rumus umum hidup itu diuji, baik nikah ataupun tidak menikah. Walanabluwanakum bisayhim minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat. Kami pasti akan menguji kamu. Tapi pernikahan adalah jalan yang Allah perintahkan, dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah lebih selamat dunia dan akhirat. Mas, tambahin Mas. Betul Pak. Ini pertanyaan yang menarik ya. Saya teringat dengan nasihatnya Bang Aat Pak. Bang Aat pernah bilang seperti ini. Ada ayat di Al-Quran yang memang menyampaikan bahwa Allah tidak akan membebani melainkan sesuai dengan kesanggupan. Nah, analoginya Bang Aat seperti ini Pak. Pada saat ada seorang ibu ternyata dikaruniai Allah anak kembar. Padahal sebelumnya belum punya anak ya, tiba-tiba punya anak kembar. Maka saat ibu itu melahirkan anak kembar, saat itu juga Allah memberikan mampu di pundaknya sang ibu tersebut. Padahal belum pernah belajar punya anak, tiba-tiba langsung dikasih 2. Gimana caranya? Kita yang awalnya belum pernah menikah ya, pasti belum pernah menikah ya Pak sebelumnya ya. Nikah pertama kali pasti belum pernah menikah kan. Gimana kita mau punya pengalaman menikah, pasti pertama kali belum pernah. Tapi pada saat kita dapat amanah untuk menikah, teman-teman jadi istri, teman-teman jadi suami, maka yakinilah pada saat itu juga Allah menginstal dalam diri kita mampu. Pundak kita menjadi mampu menjadi seorang istri. Suatu ketika dapat amanah, hamil, melahirkan anak, 1 anak bisa, maka pada saat waktu itu juga Allah menilai bahwa kamu akan mampu menjadi ibu 1 orang anak. 2 tahun kemudian dikasih karunia Allah, bayi lagi. Kamu dikaruniai punya mampu 2 orang. Maka saya membayangkan pada saat saya 2016, Pak. Jadi saya menikah 2018. Saya mulai berproses yang 4 kali ditolak itu mulai dari tahun 2016. Pak. Maka saya membayangkan Allah menilai saya 2016 belum mampu. Maka pada saat 2018 sudah dinilai mampu, maka ini Lutfi sekarang menjadi seorang suami. 2019 berarti saya punya anak. Dinilai mampu menjadi seorang ayah 1 orang anak. 2020 pada saat Covid istri saya hamil Pak. Anak kedua, tapi keguguran. Maka saya membayangkan pada saat waktu itu saya belum dinilai mampu untuk menjadi seorang ayah 2 orang. Maka yakinilah akan setiap amal yang kita dapatkan di dunia ini, Allah telah menginstal kemampuan dalam pundak kita. Bukan berarti akan mulus-mulus gitu aja, bukan. Mirip seperti ini akan terjadi. Saya ingin tanya, kalau waktu SD kelas 1 kita diajarin penjumlahan, ujian terus lulus, kelas 2 kita diajarin penjumlahan tadi atau tidak? Diajarinnya pengurangan ya mungkin ya. Kalau kita dikasih penjumlahan terus kan, ya kita nggak naik level ya. Tapi kalau kita sudah selesai di penjumlahan, kita dikasih pengurangan. Tapi anak kelas 2 sudah dinilai mampu. Beda halnya kalau kelas 2 SD dikasihnya integral IPA 3. Nggak mungkin, karena nggak mampu gitu ya. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa? Fir'aun saking takutnya, maka membunuh bayi gitu ya. Membunuh bayi dan sebagainya. Nah, Allah pasti memberikan cobaan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita takut, bakal akan gimana nih cobaan tadi, betul banget bahwa ya nikah nggak nikah bakal banyak masalah. Tapi kalau kita nikah dan dapat amanah nikah, yakini ya Allah pernah menginstal kemampuan di dalam diri kita.
Ujiannya berbeda, dan ujian itulah yang menjadi nilai kita apakah masuk surga atau masuk neraka. Terus ada penelitian juga, riset membuktikan bahwa 69 konflik di rumah tangga itu bersifat abadi, Pak. Konfliknya akan terus berulang, sepanjang waktu akan terus. Terakhir dari saya adalah ada kisah orang-orang Afrika, teman-teman. Ini sering banget kalau saya ada di LMD, saya nyampainya ini ke anak-anak LMD. Di Afrika sana ada satu daerah yang dia itu harus bepergian itu melewati sebuah sungai. Dan pada saat orang melewati sungai itu, dia akan hanyut. Gimana caranya supaya melewati sungai itu tidak hanyut? Kalau saya tanya anak-anak LMD, dia jawab, bikin jembatan. Di Afrika sana belum bisa bikin jembatan. Pakai tali, nggak bisa dan sebagainya. Ternyata caranya cuma satu, sederhana, Pak. Ternyata orang-orang di Afrika sana cukup membawa sebuah batu, ditaruh di atas kepala, dan mereka bisa menyeberangi sungai. Kenapa? Karena hanya butuh tambahan beban untuk bisa supaya tidak ada. Butuh ditambah beban dalam hidup kita. Coba bayangkan, kalau teman-teman nggak punya kesibukan, nggak punya amanah, kita akan sibuk dengan hal yang tidak positif. Maka sibukan kita dengan hal yang positif. Maka saya membayangkan nikah setengah agama itu luar biasa banget. Karena kita akan punya tanggung jawab. Laki-laki akan punya tanggung jawab perempuan. Perempuan akan punya tanggung jawab bagaimana menghidupkan sakinah di rumah. Punya anak, amanahnya bakal sepanjang hayat ya Pak. Kalau Pak Budi nggak menikah misal 30 tahun ini bakal mungkin lebih hampa mungkin ya. Pada saat sudah menikah, ngurusin istri. Punya anak, ngurusin anak. Sampai anaknya bisa menjadi seorang editor film. Anaknya masih belum selesai, sampai sekarang masih ada yang masih ada yang diurusin. Kita punya amanah terus. Ya ini yang menjaga hidup kita supaya kita nggak terombang-ambing dalam derasnya kehidupan. Menurut saya nikah ini amanah dan kita butuh amanah itu. Makanya kita disuruh untuk menikah. Ada yang bercerai atau ada yang meninggal, langsung disuruh menikah. Kan zaman dulu seperti itu ya Pak. Ada yang mati jihad, langsung dicarikan. Kita butuh untuk supaya kita stabil dalam hidup. Saya membayangkan kalau orang yang belum menikah itu seperti elektron. Saya lupa ya. Kalau nggak salah waktu SMA diajarin elektron kalau sendiri itu dia bakal gerak-gerak ya. Dia butuh satu proton aja ya kalau nggak salah. Langsung ajak. Nikah itu seperti itu teman-teman. Makanya nikah itu seperti pakaian ya. Pasangan kita seperti pakaian buat kita. Kalau kita belum nikah, hati kita itu kemana-mana. Jangan lupa, iya nggak? Hatinya sendiri saya kemana-mana, kepikiran akhwat ini, kepikiran akhwat itu. Ada mungkin ya. Atau ya tenang, pada saat kita sudah menikah ya kita tenang. Ada masalah. Tapi kita punya tempat untuk kembali. Kalau saya sekarang, misalnya saya dari Jawa Tengah Pak, ke sini diundang Kang Lukman gitu ya. Kalau saya ke Bandung sendirian, ya saya 1-2 hari udah bosan, udah bingung mau ngapain. Tapi kalau sama keluarga seminggu sebulan juga nggak masalah. Kalau saya sekarang jalan-jalan sendiri, nggak sama istri, nggak sama anak, udah terasa aneh, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi nikah itu udah pakaian teman-teman ya. Jadi pasangan kita adalah pakaian buat. Jadi jangan takut menikah, segera menikah. Kalau saya dikasih tahu Mas Agung Pak, segera lulus, segera menikah. Ya, Masya Allah ya. Ya mungkin tadi pertanyaan terakhir untuk sesi traktir kali ini ya. Kita setelah ini akan sama-sama mendengarkan closing statement dari Ustaz Budi dan dari Kang Lutfi untuk menutup materi sesi 2 kita siang hari ini. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, ini sudah teman-teman anak-anak, anak-anakku berbaik sangkalah kepada Allah. Allah sudah menyiapkan pasangan buat kalian di satu tempat yang mungkin masih tersembunyi. Pada waktunya Allah akan bukakan. Berbaik sangkalah bahwa pasangan yang Allah siapkan itulah yang terbaik. Pantaskan diri untuk mendapatkan pasangan yang terbaik dan nanti Allah akan membukakan jalan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau dari saya mungkin kembalikan lagi niatnya ya. Apa sih niat kita untuk menikah? Saya rasa itu satu fondasi dasar utama banget. Kalau mencari orang yang kita cintai, ya kita dapatnya hanya orang yang kita cintai. Kembalikan lagi apa sih niat utama kita mau menikah? Paling akhirnya ya mungkin entah ada orang yang bilang abstrak atau seperti apa, tapi pada akhirnya yang mencari ridhonya Allah. Nikah kita itu dalam mereka mencari ridho. Mungkin itu aja. Ya, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Ustaz Budi dan Kang Lutfi atas segala penyampaian ilmunya, nasihatnya, pengalamannya. Semoga bisa menjadi jariah untuk Ustaz Budi dan Kang Lutfi dan semoga juga bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada sekalian yang hadir dalam kegiatan sore hari ini. Sebelum kita tutup acara kita foto bersama dulu Ustaz dan Kang Lutfi. Izin boleh bergabung dengan teman-teman peserta. Yang Iman boleh merapat ke Oh, boleh.
Yang gimana untuk ke depan? Harus dapat ya sini. Nanti pakai kamera Maju, maju, lokal. maju, maju. Nah ini para calon imam kan. Kembali. Gimana tuh ini? Ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kembali lagi kami ucapkan pada Ustadz Widi dan kepada Kak Lutfi atas nasihatnya, ilmunya, nasihat dan pengalaman yang dibagikan kepada kita semua. Baik, alhamdulillah ya, dengan penyampaian closing statement tadi kita hampir benar-benar di ujung kegiatan kita hari ini. Tapi jangan cepat-cepat dulu beranjak ya Teh ya, karena masih ada sedikit hal yang ingin disampaikan gitu ya. Apa itu? Nah kita akan coba sama-sama lihat. Tentang media. Tangan sedikit belum bisa ini. Ya, jadi akan Teh sebelum beranjak, jadi seperti biasa, kami tuh kalau menyelenggarakan kegiatan di program pendidikan keluarga tuh pasti selalu berusaha untuk meminta feedback, umpan balik gitu ya, untuk masukan kritik terhadap penyelenggaraan acara gitu ya, baik itu layanan panitianya, materi yang dibawakannya, dan judul-judul yang diangkatnya gitu ya. Sehingga kami ingin meminta juga ke anak-anak sekalian untuk mengisi sebuah link dulu sebentar saja gitu ya, untuk feedback perbaikan layanan kami gitu ya kan Teh. Nah, sebelum kita masuk ke feedback seperti tadi yang sudah di launching tadi siang ya, ini kami pertegas ulang Kang Teteh. Maka silakan nanti yang mau mendapatkan 2 layanan ini yang tadi kita launching gitu ya, bisa menghubungi WhatsApp admin SPN Salman gitu ya, untuk mengklaim potongan 35% akses platform edukasi pernikahan pengajar nikah, dan klaim potongan 15% untuk akses layanan psikologi profesional Firdaus Amani Psikologi Center. Nanti untuk pertanyaan lebih lanjutnya boleh di DM aja WhatsApp-nya gitu ya, atau mungkin di Instagram juga boleh gitu ya. Dan juga sekarang juga pendidikan keluarga sedang kolaborasi dengan Rumah Salma terkait dengan hajat terdekat kita, yaitu Idul Adha ya Teh ya. Betul. Yaitu menyelenggarakan kurban. Jadi di samanya nanti ada program kurban yang ada kolaborasi dengan pendidikan keluarga juga. Jadi silakan nanti kalau akan tertarik mau berkurban di Salman, boleh juga hubungin WA admin SPN gitu ya, untuk nanti informasi lebih lanjutnya. Nah ini dia feedbacknya. Silakan Teteh boleh diambil dulu perangkat HP-nya, tab-nya ya, boleh di scan barcode-nya atau ditulis aja tautannya ini. Atau saling sharing.